Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 48. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Melihat Ingeol yang berada di dalam sana, mereka benar-benar dibuat kebingungan dan bertanya-tanya mengapa orang aneh ini bisa sampai ke sini. Ingeol pun segera menyelesaikan panggilan alamnya yang berlangsung penuh kejutan itu dan memberitahu mereka kalau ia ada di sini untuk berbicara pada Sung Siwo juga. Sambil tertunduk, Ingeol memberitahukan kalau Seongwon selalu membicarakan dan menanyakan tentang Sung Siwo yang membuatnya merasa heran. Akhir-akhir ini ia banyak mendengar sebuah rumor tentang bagaimana seorang bintang pemain di dalam tim yang menghadapi SMA Uwon selalu terluka sebelum pertandingan, tapi tidak ada sama sekali yang terjadi saat SMA Uwon bertanding dengan mereka yang membuatnya merasa keheranan apa yang sebenarnya terjadi. Meski begitu ia tetap khawatir jika SMA Uwon berusaha melakukan sesuatu kepada Sung Siwo. Ingeol mengungkapkan saat Seongwon menanyakan kepadanya siapa pemain terbaik di SMA Haja, ia menjawabnya kalau itu adalah Kang Maru, di mana ini membuat Kang Maru terkejut mendengarnya. Ia menjadi begitu bersemangat dengan hidung yang memerah, ia bergumam dan bertanya-tanya apakah sebenarnya ia benar-benar adalah pemain bintang. Ingeol melanjutkannya tapi Sungwon menjawabnya kalau itu tidak mungkin, di mana ini membuat Kang Maru seketika tertunduk lemas. Ingeol mengatakan kalau Seongwon hanya mengatakan sesuatu tentang batasan pemula dan setelah itu dia terus bertanya tentang Sung Siwo. Jong Sanwon kemudian menanyakan mengapa Ingeol harus datang ke sini padahal setahu dia mereka tidaklah sedekat itu. Ia menanyakan apakah ini benar-benar diperlukan. Sambil memalingkan wajahnya, Ingeol mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami sesuatu yang serupa seperti rumor sebelumnya. Jadi saat ia mendengar hal ini ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ia hanya berniat memata-matainya dan membantunya jika memang ada sesuatu yang terjadi. Di waktu yang bersamaan Sung Siwo dan pengawalnya tiba-tiba saja datang dan melintas di depan mereka menuju ke kamar mandi. Mereka mendengar pengawalnya mengatakan kalau pengurus membutuhkan beberapa dokumen untuk mengeluarkan visa kerja Sung Siwo. Di dalam kamar mandi pengawalnya memberitahukan kalau ini hanyalah masalah waktu sampai Sung Siwo mendapatkan visanya dan segera berangkat ke Hamburg. Dengan tatapan yang lesu Sung Siwo meminta pengawalnya untuk segera memberitahunya tanggal keberangkatannya jika semuanya telah selesai diurus. Raut wajahnya seketika berubah menjadi sangat kesal dan menanyakan mengapa dia membuatnya berhenti datang ke sekolah, mengapa dia memberitahunya untuk melupakan SMA Haja dan membuatnya seolah-olah ia akan segera pergi. Pengawalnya sama sekali tak menjawabnya, di mana dari balik tembok mereka mendengar semuanya dan mengetahui kalau ternyata semua ini bukanlah keinginan Sung Siwo. Mereka berdua lalu menatap satu sama lain sambil mengatakan kalau Sung Siwo belum mendapatkan visanya yang entah apa yang mereka pikirkan. Di dalam pengawalnya membahas tentang Seongwon dan memberitahu Sung Siwo kalau dia hanya salah melihat orang. Sontak Sung Siwo menoleh dan berteriak dengan sangat lantang menanyakan kepada pengawalnya apakah dia berpikir ia ini adalah orang bodoh. Sung Siwo menegaskan kalau ia tahu betul siapa yang ia lihat di sana, itu adalah Seongwon yang mereka bilang padanya telah mati. Pengawalnya tetap kukuh dan mengatakan kalau Sung Siwo mungkin hanya sangat merindukannya, jadi dia membayangkan orang lain sebagai Seongwon. Mendengarnya Sung Siwo mengumpat menyebutnya dasar bajingan sialan. Ia lalu menyenggolnya dan berjalan pergi sambil mengatakan kalau ia akan pergi melihatnya sekarang juga. Cerita kemudian flashback di hari pertandingan antara SMA Haja melawan SMA Cheonsong. Waktu itu Sung Siwo ditarik keluar dan digantikan oleh Kang Maru, dan ternyata di lapangan B pengawalnya sedang menonton pertandingan SMA Sewon melawan SMA Uwon. Ia menelpon Sung Siwo untuk pulang lebih dulu dengan alasan visanya sebentar lagi akan jadi. Sung Siwo pun hanya menurutinya karena ia juga merasa sangat kacau waktu itu, dan alasan utama pengawalnya memintanya pulang lebih dulu adalah karena ia baru mengetahui kalau ternyata Seongwon bermain untuk SMA Uwon. Ia tak mau sampai Sung Siwo melihatnya dan itulah alasannya memintanya pulang lebih dulu. Ia pun melaporkan semuanya kepada ayah Sung Siwo bahwa Seongwon berada di SMA Uwon dan dia masih bermain sepak bola setelah apa yang terjadi padanya. SMA Haja dan SMA Uwon satu grup penyisihan yang kemungkinan sebentar lagi mereka akan bertemu tak terkecuali dengan Sung Siwo.
Mendengarnya sontak Sung Doshik berteriak memarahi pengawalnya, ia mengatakan kalau seharusnya dia mengawasinya dengan benar. Sung Doshik menanyakan apa yang sebenarnya dia lakukan selama ini, bahkan mengurus hal seperti ini saja tidak bisa. Pengawal kita sebut saja Sanji itu mengungkapkan bahwa dulu setelah Seongwon dan ibunya pergi dari rumah ia berasumsi bahwa hidup mereka benar-benar telah hancur dan tidak akan muncul lagi. Ia telah membuat kesalahan dan tak menduga hal ini akan terjadi. Karena semuanya telah terjadi, Sung Doshik pun menenangkan dirinya dan meminta Sanji agar jangan sampai membiarkan Sung Siwo pergi ke sekolah. Mereka akan menggunakan alasan visanya sebentar lagi akan jadi untuk menahannya pergi ke sekolah. Sung Doshik meminta Sanji untuk memastikan Sung Siwo tidak bisa mengetahui fakta tentang Seongwon karena bisa-bisa bocah itu akan membuatnya sakit kepala. Sung Doshik mengungkapkan bahwa Seongwon benar-benar ingin Hyung Yu Sim dihukum, jadi bocah itu terus mengajukan komplain kepada pihak yang berwenang. Sung Doshik mengatakan jika bocah itu berhasil kembali membuka kasusnya maka anaknya Sung Siwo akan dalam bahaya. Mereka berdua telah menghancurkan semua bukti dan menutup mulut semua saksi, jadi Seongwon mungkin ingin menggunakan Sung Siwo untuk mengungkapkan kebenarannya. Sambil menghela nafas, Sung Doshik mengatakan kalau mereka tidak boleh membiarkan hal ini terlalu jauh. Dan ternyata sesekali Seongwon datang ke rumah Sung Siwo untuk bertemu langsung dengan Sung Siwo. Namun mereka berdua telah mengatur semuanya agar bagaimanapun juga mereka tidak boleh sampai bertemu. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi karena Seongwon tiba-tiba saja muncul menonton pertandingan SMA Haja di mana di waktu itu Sung Siwo juga datang ke sana dan melihat semuanya. Menyadari kalau ini adalah sesuatu yang gawat, Sanji langsung meraih tangan Sung Siwo dan memintanya agar segera pergi dengan alasan ayahnya memanggilnya. Sung Siwo menolak untuk pergi dan mengatakan kalau ia harus pergi memastikan sesuatu, namun pengawal yang lain segera membawanya pergi secara paksa yang membuat Sung Siwo tak bisa melakukan apa-apa. Kembali ke masa sekarang, Sanji menahan Sung Siwo yang akan pergi menemui Seongwon. Ia sekali lagi memberitahu Sung Siwo kalau dia hanya salah melihat orang. Ia meminta Sung Siwo untuk tetap tinggal dan jangan membuat masalah ini lebih rumit. Sontak mereka bertiga langsung masuk di mana Jong Sanwon berteriak mengatakan kalau itu benar-benar adalah Seongwon. Ia memberitahu Sung Siwo bahwa Sanji adalah seorang pembohong. Melihat kemunculan mereka, sontak Sanji berteriak mengabari pengawal lainnya untuk segera datang ke kamar mandi. Ia memarahi mereka karena telah membiarkan anak-anak masuk ke sini. Sementara itu Sung Siwo ia dibuat begitu terkejut dengan kemunculan mereka dan menanyakan apa yang mereka lakukan di sini. Jong Sanwon terus berteriak dan meminta Ingeol memberitahu Sung Siwo kalau dia tahu keberadaan Seongwon. Ingeol membenarkannya dan mengatakan kalau tentu saja ia tahu keberadaan Seongwon. Dengan ekspresi sangat serius mereka meminta Sung Siwo untuk ikut karena mereka akan membawanya menemui Seongwon. Sung Siwo pun sontak berjalan menghampiri mereka, namun Sanji lagi-lagi menahannya. Sanji berteriak menanyakan bagaimana mereka bisa masuk ke sini di mana dari belakang pengawal yang lainnya telah tiba. Dengan raut wajah penuh kemurkaan, Sung Siwo dengan tegas menyuruh Sanji untuk melepaskannya. Sanji tetap tak ingin melepaskannya di mana ia memberitahu Sung Siwo bahwa ia telah menerima dokumen visanya dan pelatih kepala tim string pertama di Hambek akan segera dihubungi, jadi Sung Siwo akan segera berangkat. Dengan sedikit tertunduk Sanji mengatakan kalau ia akan mengatakan kebenarannya tentang Seongwon. Ia meminta Sung Siwo mendengarkannya karena pasti menurutnya ia telah membuat keputusan yang benar. Sementara itu mereka bertiga terus berteriak meminta Sung Siwo untuk ikut dengan mereka, di mana para pengawal sambil menyeret paksa mereka pergi. Sanji terus menahan Sung Siwo dan memohon agar dia tidak pergi karena satu langkah lagi impiannya akan menjadi kenyataan, dan jika dia pergi sekarang semuanya benar-benar akan berakhir berantakan. Pada akhirnya dengan perasaan kesal Sung Siwo memutuskan untuk tetap tinggal, di mana Jong Sanwon terus berteriak membujuknya untuk ikut dengan mereka. Ia mengatakan apakah Sung Siwo hanya akan melihat mereka diusir seperti ini? Mata Sung Siwo terbuka lebar dengan penuh kesedihan, perasaannya campur aduk namun ia tak tahu harus membuat keputusan seperti apa, yang pada akhirnya ia membiarkan mereka dibawa pergi. Dengan nada sedikit mengancam Sung Siwo meminta Sanji agar sebaiknya dia menceritakan semuanya tanpa ada kebohongan. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba Kang Maru kembali muncul sambil berteriak memanggil Sung Siwo. Ia berteriak meminta Sung Siwo menjawabnya apakah SMA Haja benar-benar adalah sebuah tim baginya. Di momen itu seketika Sung Siwo teringat kembali sukacita dan duka yang pernah ia rasakan saat bermain sepak bola bersama anak-anak lainnya. Setiap tawa, setiap tetes keringat, dan setiap perjuangan di lapangan seakan menghidupkan kembali kenangan indah yang telah lama terpendam, mengingatkan betapa indahnya kebersamaan yang tercipta dalam setiap detiknya.
Kang Maru terus berteriak meminta Sung Siwo menjawabnya dan menanyakan apakah ini salah dia yang menganggap ini sebagai sebuah tim. Dengan raut wajah kecewa Kang Maru mengatakan kalau ini bukanlah jenis tim yang ia bayangkan. Ia kembali berteriak dan mengatakan jika Sung Siwo ingin pergi ke Jerman atau jika dia kecewa tentang sesuatu maka biarlah tetap seperti itu. Tapi setidaknya dia harus memberitahu mereka karena seharusnya caranya memanglah seperti itu, di mana Sung Siwo yang mendengarnya hanya terdiam tanpa mengatakan apapun. Kang Maru mulai merengek sambil mengatakan kalau ia hanya ingin tahu sekali dan untuk selamanya. Di momen itu Kang Maru kembali mengingat bagaimana Sung Siwo menariknya masuk ke dalam tim dan membuatnya bermimpi, membantunya yang bodoh dan kurang bergaul ini menjadi pemain yang lebih baik, selalu hadir di sisinya mengajarkan makna sejati dari persahabatan yang tulus dan dapat diandalkan. Kang Maru pun meluapkan semuanya dan menangis menanyakan apakah dia benar-benar berarti untuknya. Apakah dia malu karena mereka menggantinya dengan orang payah sepertinya? Apakah ini alasan sebenarnya dia tidak datang lagi ke sekolah padahal dia tidak benar-benar seperti akan segera pergi ke Jerman? Kang Maru mengatakan jika ini adalah alasannya lantas mengapa dia memilihnya untuk masuk ke tim, mengapa dia malah mengajarinya bermain sepak bola ini benar-benar sangat tidak masuk akal. Apakah sedari awal ia memanglah sebuah kesalahan? Sung Siwo sama sekali tak mengatakan apapun, rambutnya menutupi matanya yang entah apa yang ada di dalam pikirannya saat ini. Kang Maru tersungkur di lantai menangis terseduh-seduh memohon agar Sung Siwo menjawabnya. Ia mengatakan kalau ia perlu tahu kebenarannya, karena jika tidak ia benar-benar berpikir tidak akan pernah mempercayai siapapun lagi. Sung Siwo seketika menunduk di hadapan Kang Maru dan meminta Kang Maru untuk mendengarkannya dengan baik-baik karena ia akan menjawab pertanyaannya. Sung Siwo mengungkapkan bahwa ia ingin mengubah SMA Haja dan ia memiliki visi atas hal itu. Tapi ia adalah orang baru jadi ia tidak memiliki banyak pengaruh besar di sekolah. Sambil menatap ke arah Kang Maru Sung Siwo menegaskan kalau ia harus menunjukkan kepada semua orang bahwa ia sanggup menyelesaikan apapun jika ia menginginkannya, dan cara itu adalah dengan mengambil alih klub itu. Di samping itu ia juga membutuhkan seseorang yang bagus, pekerja keras dan patuh tanpa ambisi diri sendiri, seseorang yang tidak akan pernah merengek atau mengeluh dan seorang pemain gelandang yang akan mengcovernya tanpa ragu di lapangan dan orang itu sangat cocok dengan Kang Maru. Sung Siwo menegaskan itulah alasannya ia membawanya masuk ke tim untuk membantunya mencetak banyak skor. Setelah mengatakan semuanya pengawal kemudian menyeret Kang Maru pergi yang diam mematung, ia ditarik pergi dengan wajah menatap ke bawah yang entah apa yang ia pikirkan sekarang tentang Sung Siwo dan semua hal yang pernah mereka lalui bersama. Setelah Kang Maru menghilang dari pandangannya raut wajah Sung Siwo berubah menjadi sedih, ia mengatakan bahwa setidaknya itu adalah kebenarannya yang ia pikirkan sejak awal, tapi sampai ke titik ini pandangannya mulai berubah. Pengawal membawa Kang Maru keluar dan memintanya agar jangan berani lagi menunjukkan wajahnya di sini jika dia tidak ingin mendapatkan masalah. Melihatnya mereka berdua dengan cepat menghampiri Kang Maru dan menanyakan apa yang terjadi di dalam sana. Apakah dia berhasil membujuk Sung Siwo? Jong Sanwon mengatakan meski tidak berhasil juga tapi setidaknya mereka sudah tahu bagaimana perasaan Sung Siwo yang sesungguhnya. Melihat Kang Maru yang hanya terus terdiam menunduk membuat Jong Sanwon mulai merasa cemas dan menanyakan apakah ada sesuatu yang terjadi. Dengan suara pelan dan tatapan lemas Kang Maru mengatakan kalau ia sudah selesai dengan semua ini, ia lalu berjalan pergi sambil tertunduk meninggalkan mereka berdua yang membuat mereka semakin penasaran dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di dalam sana, apa yang dikatakan Sung Siwo padanya sampai membuat Kang Maru seperti itu. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.